Rambut adalah mahkota bagi seorang wanita, maka selain wajah, para wanita biasanya rela mengeluarkan kocek besar untuk melakukan perawatan pada rambutnya. Selebriti cantik Jessica Mila yang sangat menyukai rambutnya pernah dibuat stres saat mahkotanya itu mengalami kerusakan. Berangkat dari hal tersebut, wanita cantik berusia 29 tahun itu memutuskan untuk membuat brand hair styling sendiri. Membuka usaha di tengah pandemi, Dara cantik ini tentu mengalami suka dan duka. Tapi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Jessica Mila untuk mengeluarkan produknya ini? Macam iya. Wah, berapa lama ya? Masa kemarin kepotong-potong pandemi juga sih ya. Jadi sebenarnya udah dari sebelum pandemi sih ini. Udah 1,5 tahunan lah sebenarnya untuk ya awal ngomongin kayak bisnis plannya, konsepnya seperti apa, kira-kira produknya yang dibutuhkan kayak untuk catokan ini, hairstyling ini, untuk cat rambut ini, kira-kira warnanya apa aja gitu. Itu udah lama banget sebenarnya, tapi bener-bener ya karena keterbatasan, karena pandemi, jadi akhirnya ke pending sampai akhirnya sekarang jadi dan tinggal tunggu launching. Iya, yang pasti menurut aku sebenarnya ada poin plusnya, ada sulitnya juga. Poin plusnya sebenarnya pada saat pandemi kemarin aku jadi banyak syuting yang tertunda juga, jadi punya banyak waktu juga untuk fokus ke sini gitu ya. Tapi ya susahnya adalah ya gitu, untuk misalkan cari pabriknya, cari supplier, ketemu sama mungkin tim-tim yang lainnya, itu ada banyak banget keterbatasan. Ada yang tiba-tiba kena COVID lah, jadi harus ke pending dulu. Jadi kayak ada plus minusnya lah dalam kondisi seperti ini. Tapi ya seneng banget sih, puji Tuhan bisa terlaksana dan akhirnya sekarang bisa launching. Apalagi ya menurut aku ini momennya pas juga, karena dalam kondisi seperti sekarang ini dimana kita harus lebih membatasi diri untuk ketemu sama orang banyak atau pergi ke tempat umum. Jadi jauh lebih baik, lebih aman juga buat kita semua kalau kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dan di rumah gitu. Contohnya kayak dengan produk ini, hair color dan hair stylish ini, jadi hair styling ini, jadi nggak perlu jauh-jauh ke salon, bisa kerjain sendiri di rumah. Di rumah juga kata sekarang jadi mungkin kadang-kadang bingung mau ngapain, punya banyak waktu kosong, ya udah iseng-iseng cat rambut sendiri aja, iseng-iseng curly rambut sendiri. Oke, kalau untuk cat rambut ini jadi dia tuh ada 2 kandungan. Yang pertama henna sama ada horsetail. Nah, hennanya itu untuk kasih warna alami ke rambut gitu. Kalau untuk horsetailnya itu yang bikin rambut tuh jadi tetap kuat, jadi nggak bikin rambut kita gampang rontok atau gampang rusak gitu. Dan ini ada variannya juga, ada banyak banget. Untuk hair color ada 12, bisa dipilih sesuai dengan apa ya, selera kalian. Dan untuk warna-warna yang mendekati warna rambut itu kalian nggak perlu bleaching, jadi langsung dipakein aja, nanti langsung keluar warnanya. Kalau dulu kan sebenarnya pernah bisnis, tapi kan bisnisnya makanan ya waktu itu, kue gitu. Kalau untuk ini baru pertama kali sih, makanya seru banget sih waktu develop produknya ini. Apa ya, yang pasti kalau misalkan lagi di rumah aja, aku mencoba untuk tetap aktif ngelakuin banyak hal, kayak misalnya belajar hal-hal baru, belajar masak, terus mungkin explore makeup atau cara styling rambut misalkan gitu, kayak research tentang kayak gaya rambut yang lagi hits di tahun ini apa ya, atau gimana ya cara bikin rambut supaya jadi lebih bagus gitu, styling rambut sendiri. Apalagi sekarang kan udah takut ya kalau misalkan pergi-pergi ke salon gitu. Kayaknya aku akan prefer untuk styling rambut aku sendiri gitu. Kalaupun ada occasion untuk misalkan ada event atau ada photoshoot, pernah juga aku diminta untuk makeup dan ngerjain rambut sendiri di rumah. Jadi waktu itu photoshootnya virtual dan mereka prefer untuk nggak nyiapin makeup artist juga, nggak nyiapin orang hairstylist juga gitu. Jadi aku harus kerjain sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang aku tadinya nggak terbiasa, jadi aku harus mulai membiasakan diri untuk mengerjakan semuanya sendiri gitu, termasuk kayak styling rambut. Makanya kenapa kalau ada waktu kosong aku coba belajar sendiri nge-curly rambut gimana sih, terus ngelurusin rambut gimana, bikin rambut yang bentuknya wavy yang kayak sekarang lagi zaman banget tuh, yang lagi hits banget tuh seperti apa gitu. Itu kan ya perlu waktu juga karena aku nggak ada basic untuk styling rambut sendiri juga kan.
kadang-kadang kalau misalnya lagi Zoom sama teman-teman, kita suka sama-sama main salon-salonan lah gitu. Jadi yang satu coba bikin rambut curly, yang satu bikin coba rambut lurus, terus saling share tips and tricksnya. Dan kebetulan gak tau ya, mungkin karena rambut aku panjang juga gitu, jadi lebih bisa dimacem-macemin. Dan akhirnya teman-teman aku juga lebih sering nanya tips-tips tentang hairstyling rambut sama aku. Apalagi sekarang kan aku juga udah punya brand hairstyling sendiri gitu ya. Jadi mereka kayak jadi lebih percayalah kalau untuk nanya tips and trick tentang rambut sama aku. Sendiri dari Milan. Aduh, sebenarnya kepikirannya udah lama banget. Pengen banget karena salah satu hal yang aku paling suka dari badan aku tuh rambut. Dari dulu kalau misalnya diperhatiin, rambut aku selalu panjang gitu kan. Dan dari zaman aku sinetron apa ya, mungkin dari zaman GGS itu tuh udah banyak banget kayak fans aku yang bikin dong Kak sesuatu yang berhubungan sama rambut dari dulu sebenarnya, tapi aku nggak pernah kepikiran gitu. Terus belum ketemu kayak orang partner yang cocok juga gitu, sampai akhirnya sekarang bisa terlaksana. Pernah banget, jadi aku tuh dulu awal-awal karena aku nggak ngerti cara styling sendiri, aku selalu pakai hairstylist atau nggak pergi ke salon. Tapi yang terjadi adalah jarang banget sesuai sama keinginan aku gitu. Jadi aku ngerasa selalu ada yang kurang. Terus kayak misalkan aku ngeblow nih di salon, tipe rambut aku tuh rambut yang lemes banget gitu. Jadi kalau orang salon yang nggak ngerti tipe rambut aku seperti apa, kadang-kadang di blow baru setengah jam lah keluar dari salon udah lurus lagi gitu. Terus kalau misalkan hairstylist, kalau misalkan memang mereka juga orang yang kurang ngerti kondisi rambut aku, kadang-kadang dikasih terlalu banyak produk kayak misalkan hairspray atau apa ya, foam yang akhirnya bikin rambutnya jadi keras, terus hasilnya tuh nggak natural. Nah itu aku nggak suka gitu, karena iya aku suka rambut aku kelihatan kalau di styling, tapi nggak suka kalau hasilnya terlalu kaku dan nggak natural gitu. Kadang-kadang aku ngerasa, aduh kok terlalu ibu-ibu ya, kayak yang ngembang banget lah, terlalu disasak, terlalu dimacem-macemin gitu. Aku risih sendiri, sampai akhirnya pengen banget bisa styling rambut sendiri. Makanya belajar-belajar, cari-cari apa sih kira-kira yang paling cocok untuk tipe rambut aku gitu. Dan ternyata memang setiap orang kan jenis rambutnya beda-beda. Ada yang cocoknya mungkin pakai apa ya, kayak misalkan pakai catokan yang jenis ini, ada yang lebih cocok pakai klien kayak gini, ada yang kalau misalkan catokannya itu terlalu smooth, yang ada rambutnya lepek nih kayak tipe rambut aku. Kalau misalkan terlalu lurus, yang ada kelihatannya kayak lepek, jadi nggak bervolume, nggak bagus gitu. Jadi memang masing-masing orang itu punya tipe rambut yang berbeda dan harus menemukan produk yang cocok juga sih untuk rambutnya. Pernah, ini aku warnain rambut karena rambutnya warna rambut asli aku sebenarnya kalau dilihat di sini ada bagian yang lebih gelap sedikit, jadi dark brown. Nah tapi aku mix sedikit tuh, ada kayak warna-warna coklat yang lebih terangnya gitu. Jadi aku warnainnya tapi nggak full, lebih ke highlight.